Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nama saya Gilang Damarin Prianto. Nama saya Intan Permatasari. Nama saya Fajar Sabat Akbar. Seperti yang Bapak Raka Yusuf STMTI berikan soal kepada kelompok kami, gimana caranya agar komputer satu dengan yang lain terhubung supaya budget yang minim. Bisa Oke, mulai. Untuk nah ini tuh hasil diskusi dari kelompok kami sudah kami temukan dan kita coba menggunakan Genestri. Hasilnya terhubung satu sama lain dengan budget yang lebih hemat. Ini kalau yang ini tanpa router ya. Ini menunjukkan sebuah router yang terhubung ke 3 switch. Switch 1, switch 2, dan switch 3. Setiap switch ini terhubung ke beberapa PC yang masing-masing punya alamat IP dalam jaringan yang sama, yaitu 192.168.0/24. Switch 1 terhubung ke PC A dan B, lalu switch 2 terhubung ke PC C dan D. Terakhir, switch 3 terhubung ke PC E dan F. Dengan konfigurasi ini, semua PC bisa saling berkomunikasi tanpa tambahan router lainnya. Oke, jika topologi pada gambar di atas tidak menggunakan router, maka ada beberapa perubahan pada cara jaringan tersebut beroperasi, terutama terkait komunikasi antar subnet. Berikut adalah penjelasan ilmiah untuk kasus tersebut. 1. Komunikasi antar perangkat tanpa router. Switch sebagai media utama, semua perangkat yang terhubung ke switch hanya dapat saling berkomunikasi dalam satu jaringan atau LAN. Dalam gambar, perangkat di subnet 192.168.1.0/24 seperti PC1, PC2, PC3, dan lain-lainnya dapat saling berkomunikasi melalui switch 1 atau switch 2 tanpa masalah. Namun, perangkat di subnet 192.168.3.0/24 seperti PC7 tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat dari subnet lain tanpa adanya router, karena switch hanya bekerja pada lapisan 2, data link layer, dalam model OSI dan tidak memiliki kemampuan routing untuk meneruskan paket antar subnet. Yang kedua, pentingnya router dalam topologi jaringan. Penghubung antar subnet. Router beroperasi pada lapisan 3, network layer, dalam model OSI yang memungkinkan perangkat dari subnet berbeda, misalnya 192.168.1.0/24 dan 192.168.3.0/24 untuk berkomunikasi. Tanpa router, komunikasi antar subnet ini tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, tanpa router. Paket yang dikirim PC1 192.168.1.100 ke PC7 192.168.3.13 akan terputus di switch karena switch tidak memahami cara meneruskan paket ke subnet yang berbeda. Lalu selanjutnya di sini hanya perangkat dalam satu net yang sama yang dapat berkomunikasi. Lalu yang ketiga, keterbatasan tanpa router. Di sini ada yang pertama, broadcast domain. Tanpa router, semua perangkat yang terhubung ke switch berada dalam satu broadcast domain, yang berarti pesan broadcast dikirim ke semua perangkat. Ini dapat menyebabkan konflik IP atau penurunan kinerja jaringan jika terdapat terlalu banyak perangkat. Yang kedua, keamanan. Tanpa segmentasi yang dilakukan oleh router, keamanan jaringan menurun karena semua perangkat dapat melihat lalu lintas data perangkat lain dalam jaringan yang sama. Lalu di sini yang keempat, ada solusi alternatif tanpa router. Yang pertama, menggunakan switch layer -3. Jika router tidak digunakan,
Switch layer -3 dapat menggantikannya. Switch jenis ini memiliki kemampuan routing bawaan yang memungkinkan komunikasi antar subnet. Lalu yang kedua, menggabungkan semua perangkat dalam satu subnet. Jika komunikasi antar subnet tidak diperlukan, semua perangkat dapat diberikan alamat IP dalam satu subnet, misalnya 192.168.1.0/24, sehingga router tidak lagi diperlukan. Nah, yang kelima ini ada simulasi jaringan tanpa router. Dalam simulasi seperti ini, tanpa router itu, yang pertama itu ada PC1 hingga PC6 dapat berkomunikasi langsung karena berada dalam subnet 192.168.1.0/24. Yang kedua ini ada PC7 dengan subnet berbeda 192.168.3.0/24. Akan tetapi terisolasi kecuali diberikan alamat IP dalam subnet yang sama dengan perangkat lainnya. Nah, kesimpulan dari kelompok kami ini, kalau tanpa router, jaringan ini hanya berfungsi sebagai jaringan lokal atau bisa disebut LAN. Dengan keterbatasan komunikasi antar subnet, router tidak lagi diperlukan untuk komunikasi antar subnet karena mengurangi broadcast domain dan meningkatkan efisiensi serta keamanan jaringan. Nah, di sini cara pakainya, yang pertama, start atau nyalakan semua perangkat sampai indikator semua menjadi hijau. Bentar bang, Yang kedua, sorry bang, enggak, ntar lu nanti jelasin gini bang. Kan ini desain tanpa router ya Pak, yang tadi kita jelaskan. Nah, sekarang kita bakal masuk ke desain awalnya. Ini desain awalnya yang ini output dan inputnya. Nah, ini untuk desain dengan router yang emang udah fix kelompok kami pakai. Nah, di sini cara pakainya, yang pertama, start atau nyalakan semua perangkat sampai indikator semua menjadi hijau. Lalu yang kedua, masuk ke konsol semua perangkat kecuali switch. Yang ketiga, masuk ke konsol router, ketik /IP /INT /break. Lalu cek apakah IP sudah up atau belum. Yang keempat, masuk konsol tiap PC, ketik load IP sampai muncul konfigurasi sebelumnya. Oke, setelah itu ikuti arahan ini sebelum konfigurasi. Config router. Jika masih R1, pagar ketik config, lalu enter. Jadi nanti R1 config. Jika udah masuk di situ untuk IP address ke router, INT yang pertama INT fasternet 0/0. Nomor ini disesuaikan dengan arah jalurnya. Yang kedua IP add 192.168.x.x 255.255.255.0. Ini jika per 24. Yang ketiga no start. Yang keempat exit. Lalu exit lagi agar kembali ke R1 tanpa ada config. Lalu ketik do write untuk save config. Config PC hanya input IP address. Yang pertama IP 192.168.x.x per 2x. 192.168.x.x yang belakang adalah untuk gateway dan tanpa per. Gateway adalah IP yang dimasukkan untuk router. IP router ada di file. Nah, gambar di atas menunjukkan sebuah simulasi topologi jaringan komputer yang dibuat menggunakan perangkat lunak seperti Cisco Packet Tracer atau Genestri. Berikut adalah penjelasan ilmiah terkait elemen-elemen pada gambar. Yang pertama, di sini ada topologi jaringan, lalu gambar ini mencerminkan topologi bintang terdistribusi. Switch 2 berperan sebagai pusat konektivitas, sementara perangkat lainnya atau PC dan switch lain terhubung melalui jalur tertentu. Oke, yang kedua ada komponen utama. Yang pertama PC,
PC VPCS, representasi virtual dari komputer klien seperti PC1 sehingga PC7 masing-masing memiliki alamat IP untuk contohnya PC1 sama dengan 192.168.1.100, PC7 192.168.3.1.13. Switch yang kedua ada switch. Ada 3 switch yang digunakan, switch 1, switch 2, switch 3. Switch ini bekerja untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Yang ketiga ada router R1, bertindak sebagai gerbang yang memungkinkan komunikasi antar jaringan dengan subnet berbeda. Contoh, 192.168.1.0/24 dan 192.168.3.0/24. Nah, yang ketiga itu ada fungsi alamat IP dan subnet. Yang pertama itu subnet 192.168.1.0/24 digunakan oleh PC1 dan perangkat yang terhubung ke switch 1. Yang kedua ini ada 192.168.3.0/24 digunakan oleh PC7 yang terhubung ke switch 3. Router yang ketiga itu ada router R1 menghubungkan kedua subnet ini menggunakan antarmuka yang berbeda. Misalnya F0 atau 0 untuk subnet pertama dan F1. Atau untuk subnet kedua. Yang keempat itu ada koneksi. Dia tuh menggunakan link kabel yang menghubungkan PC ke switch dan switch ke router menggunakan antarmuka ke Ethernet. Warna kabel dapat mengindikasi status. Misalnya ya, hijau itu koneksi aktif, yang merah itu koneksi tidak aktif atau down. Lalu yang keenam manfaatnya di sini ada yang pertama ada analisis. Topologi ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana perangkat jaringan saling berkomunikasi. Lalu yang kedua, memvalidasi desain jaringan sebelum mengimplementasi di lingkungan nyata. Gambar ini merupakan contoh dari jaringan yang tersegmentasi yang sering digunakan untuk mengurangi kemacetan jaringan dan meningkatkan keamanan. Nah, untuk yang kesimpulan yang kami ulang. Udah belum? Ya. Nah, untuk kesimpulan yang kelompok kami simpulkan itu, gambar ini mempresentasikan desain jaringan lokal atau LAN yang tersegmentasi menjadi 2 subnet. Router berperan penting dalam memungkinkan kemungkinan komunikasi antar subnet, sedangkan switch mendukung komunikasi di dalam subnet yang sama. Topologi yang kita buat ini menunjukkan konfigurasi jaringan yang efisien dan dapat digunakan untuk simulasi pengujian konektivitas serta keamanan jaringan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.